Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, materinya adalah segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Mem ulang sekali lagi ya nak. Bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis lurus dinamakan segi banyak. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Agar lebih mudah, kita langsung masuk pada contoh ya nak. Kita mulai dari contoh segi banyak. Apa-apa saja? Perhatikan gambar berikut nak. Nah, ini merupakan bangun segitiga. Nah, ini merupakan segi banyak. Kenapa? Perhatikan gambarnya nak. Dia tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Maka ini merupakan contoh segi banyak. Selanjutnya ada bangun datar seperti ini. Perhatikan nak, apakah ini segi banyak? Iya, ini merupakan contoh segi banyak. Kenapa? Lihat di sini nak, bangun datarnya tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Ya nak. Nah, contoh selanjutnya adalah seperti ini. Ini juga tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Untuk selanjutnya kita masuk pada contoh yang bukan segi banyak. Nah, perhatikan gambar berikut nak. Ini bukan merupakan contoh segi banyak. Kenapa nak? Nah, walaupun dia memiliki garis yang lurus, tapi perhatikan nak, apakah dia tertutup? Tidak ya nak ya, dia tidak tertutup, maka ini bukan segi banyak. Ya, sudah paham maksudnya ya nak. Ingat tadi segi banyak adalah bangun datar yang tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini walaupun garisnya lurus tapi dia tidak tertutup, maka dia bukan segi banyak. Nah, contoh selanjutnya adalah seperti ini. Kenapa dia bukan segi banyak? Karena dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, perhatikan gambarnya nak. Memang bangun ini tertutup, tapi perhatikan dia tidak memiliki garis lurus ya nak, melainkan garis lengkung. Maka ini bukan contoh segi banyak. Nah, ini juga bukan contoh segi banyak ya nak, karena perhatikan walaupun ini tertutup, di sisi sebelah kiri dia merupakan garis lurus, tapi perhatikan yang di sebelah kanan dia merupakan garis lengkung ya nak. Tidak semuanya dibatasi oleh garis lurus, maka ini contoh bukan segi banyak. Nah, dan selanjutnya adalah ini. Nah, kalau yang ini sudah jelas ya nak, bukan segi banyak. Perhatikan, dia bentuknya seperti awan, lengkungan ya nak, tidak garis lurus ya nak, walaupun dia tertutup tapi dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Sudah mulai paham kan nak? Ingat, segi banyak bangun datar yang tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita bahas satu-satu ya nak. Kita mulai yang pertama, segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Apa-apa saja contohnya? Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, di sini dari yang pertama ada segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan? Perhatikan ya nak, segitiga sama sisi sudah pasti ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Ya nak, di mana besar masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Oleh sebab itu, segitiga sama sisi merupakan contoh segi banyak beraturan. Perhatikan gambar yang kedua ya nak, di situ ada persegi. Persegi merupakan segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, yaitu besar sudutnya masing-masing adalah 90 derajat. Kita lanjut yang ketiga ada pentagon. Pentagon adalah segi 5 beraturan. Kenapa merupakan segi banyak beraturan? Karena segi 5 beraturan memiliki 5 sisi yang sama panjang dan kelima sudutnya sama besar.
Untuk contoh yang selanjutnya ada heksagon. Heksagon merupakan segi 6 beraturan. Nah, ini merupakan segi banyak beraturan karena keenam sisinya sama panjang dan keenam sudutnya juga sama besar. Untuk contoh yang selanjutnya ada heptagon, yaitu segi 7 beraturan. Ya nak, sama seperti tadi. Kenapa dia segi banyak beraturan? Karena ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Ya nak, untuk contoh selanjutnya ada oktagon, yaitu segi 8 beraturan. Ya, ke-8 sisinya sama panjang dan ke-8 sudutnya sama besar. Dan yang terakhir ada dekagon, ya nak, yaitu segi 10 beraturan. Kenapa dia segi banyak beraturan? Karena ke-10 sisinya sama panjang dan ke-10 sudutnya sama besar. Sudah mulai paham ya nak? Jadi contoh-contoh segi banyak beraturan: segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan segi 10 beraturan. Kita lanjut yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Kebalikan dari yang beraturan tadi ya nak. Ingat, segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Apa-apa saja contohnya? Perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, di sini ada segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki merupakan segi banyak tidak beraturan? Perhatikan ya nak, ketiga sisinya tidak semuanya sama panjang dan ketiga sudutnya juga tidak semuanya sama besar. Ya nak, pada segitiga sama kaki hanya 2 sisinya yang sama panjang, satunya lagi tidak ya nak, dan hanya 2 sudutnya yang sama besar. Jadi tidak kesemuanya, maka ini bukan segi banyak beraturan. Ya nak, untuk contoh yang selanjutnya. Nah, perhatikan segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku merupakan segi banyak tidak beraturan? Karena perhatikan ya nak, ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Ya nak, oleh sebab itu segitiga siku-siku merupakan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk contoh lainnya adalah seperti berikut ya nak. Kita mulai dari layang-layang. Perhatikan layang-layang. Nah, di sini sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ya nak. Nah, untuk contoh selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat di sini perhatikan nak. Walaupun keempat sisinya sama panjang, tapi sudutnya tidak semuanya sama besar. Ya nak, dia hanya memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Ya nak, untuk selanjutnya ada trapesium. Trapesium juga seperti itu, tidak semua sisinya sama panjang dan tidak semua sudutnya sama besar. Untuk contoh selanjutnya adalah jajar gencang. Ya nak, ini juga merupakan contoh segi banyak tidak beraturan. Sudah mulai paham karena perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, nak. Di sini ada bangun datar A sampai J. Perhatikan gambar yang A, ini merupakan lingkaran karena. Nah, yang B adalah persegi panjang. Yang C adalah segitiga sama sisi. Ya, yang D adalah persegi. Yang E adalah jajar genjang. Yang F juga jajar genjang. Yang G adalah trapesium. Yang H adalah belah ketupat. Yang I adalah bangun datar segi 5 beraturan. Dan yang J adalah segi 6 beraturan. Nah, soalnya adalah sebagai berikut ya nak. Tentukan yang mana yang merupakan soal yang pertama
segi banyak beraturan. Ya, jika ada 4, kamu masukkan yang mana-mana saja ya nak. Misalnya A, B, C, dan selanjutnya ya nak, yang merupakan segi banyak beraturan. Untuk soal yang kedua, segi banyak yang tidak beraturan, yaitu tinggal kamu masukkan huruf-hurufnya saja. Oke nak, ini gambarnya kamu buat di buku tugas ya. Mau kamu warnai atau tidak itu terserah ya. Untuk selanjutnya tinggal kamu jawab 2 soal yang di bawah ini ya nak. Masukkan sesuai hurufnya saja yang mana yang diminta. Oke nak, sudah paham kan? Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.